Hai, jumpa lagi dalam YouTube channel kami, Samuel Panjaitan dan Perawati Sirait, yaitu menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Hari ini tema kita berbicara tentang penderitaan orang benar. Tentu kita akan bahas bagaimana orang benar itu menderita. Ternyata bahwa ketika seseorang benar di hadapan Kristus, pasti orang tersebut akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi penderitaan itu semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mulai membahas tema ini, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami percaya siapapun kami hari ini yang menyaksikan YouTube channel Samuel Panjaitan dan Perawati Sirait, hamba percaya hidup mereka menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Mereka diubahkan di dalam Kristus, dan mereka selalu senantiasa taat dan setia di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini mendatangkan kebaikan, mengubahkan setiap kami, bahkan menuntun hidup kami dalam pertobatan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai dengan ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jikalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, tentu tidak seorang pun yang ingin hidupnya susah. Tidak seorang pun, setiap manusia tentu ingin mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi sering sekali penderitaan memang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Rasul Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik pada masa itu. Di dalam Alkitab, penderitaan itu adalah kelanjutan dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Alkitab saudara mengatakan bahwa semua manusia mengalami yang namanya penderitaan. Semua manusia mengalami yang namanya sakit penyakit. Semua manusia mengalami yang namanya kesusahan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah dengan ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Semua orang menjadi benar dan bebas dari dosa. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu penderitaan orang benar? Kalau kita berbicara tentang penderitaan, tentu penderitaan itu tidak hanya berupa negatif saja, tetapi penderitaan juga berupa positif. Kalau kita lihat saudaraku, Alkitab saudara baik-baik, bagaimana seorang Rasul Paulus, dia menderita karena Injil. Dia menderita demi mewartakan Injil kerajaan sorga. Ini adalah penderitaan yang positif. Ini adalah penderitaan demi kebenaran. Tetapi apa sih sebenarnya kata penderitaan itu? Kata penderitaan saya pelajari dalam bahasa Yunani dikatakan pasko, yang artinya mengalami, yang artinya menanggung atau menderita kematian. Sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, penderitaan adalah rasa sakit fisik atau rasa sakit mental. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, penderitaan orang benar adalah keadaan untuk membawa kita untuk setia dalam mengiring Tuhan. Iblis memang selalu menawarkan penderitaan hal yang negatif. Tetapi memang saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, bagi setiap kita orang percaya, penderitaan adalah alat untuk mengenal Allah dan memurnikan iman setiap orang percaya. Hari ini ada 3 hal yang ingin kita renungkan, yang ingin kita pelajari, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar. Bagaimana kita bisa meresponi penderitaan itu dengan benar. Yang pertama, 1 Petrus pasal 3:13, saya akan bacakan buat setiap kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar. Tetaplah berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Rasul Petrus mengajarkan jemaat pendatang, Rasul Petrus mengajarkan jemaat perantau supaya mereka tetap berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat? Perbuatan baik adalah buah-buah pertobatan. Perbuatan baik adalah tindakan kasih kepada orang lain. Sedangkan perbuatan jahat yaitu berbicara tentang satu hal perbuatan yang menjijikkan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, tidak mengenal hukum-hukumnya Allah, serta suka berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sering sekali perbuatan baik kita itu diremehkan oleh orang lain. Sering sekali perbuatan baik kita itu dianggap suatu yang di perbuatan baik kita tidak dianggap suatu kebenaran. Tetapi saya sebagai hamba Allah, untuk mengingatkan saudara, teruslah berbuat baik meskipun perbuatan baik kita tidak dihargai. Karena hidup kita bukan untuk dinilai orang lain. Hari ini saudaraku, jangan pernah
putus asa dalam hal berbuat baik. Jangan pernah putus asa dalam hal melakukan satu kebenaran. Tindakan yang baik harus kita hidupkan dalam hidup kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar? 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Yang kedua yang dapat kita pelajari, tetaplah berbuat kebenaran ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Rasul Petrus mengatakan penderitaan oleh karena berbuat kebenaran maka akan bahagia, maka akan bersukacita. Bagi Rasul Petrus, penderitaan karena kebenaran jauh lebih baik daripada penderitaan yang harus dialami karena perbuatan jahat. Karena penderitaan orang benar akan bersifat kekal, sedangkan penderitaan orang jahat akan mengalami yang namanya kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, Bapak Ibu, mari kita selalu berbuat kebenaran ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Sekalipun kebenaran kita, perbuatan baik kita tidak diterima oleh semua orang, tapi saya percaya kalau saudara melakukan satu kebenaran tapi mengalami penderitaan, kebenaran-kebenaran yang saudara lakukan, saya percaya akan mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Teruslah saudara berbuat satu kebenaran sekalipun kita mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin saudara mengalami penderitaan di kantor, atau mungkin kita mengalami penderitaan dalam satu usaha, atau mungkin mengalami penderitaan dalam suatu rumah tangga. Kita dikucilkan oleh keluarga kita oleh karena kebenaran, oleh karena kita cinta Yesus. Kita lebih rohani dibandingkan keluarga-keluarga kita. Teruslah berbuat kebenaran, karena kebenaran yang saudara lakukan akan mendatangkan kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar? Tetaplah memiliki hati nurani yang murni ketika kita mengalami yang namanya fitnahan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kekudusan hidup salah satu syarat untuk kita masuk surga. Kekudusan hidup menjadikan hati nurani kita bersih. Karena Alkitab mengatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu hati nurani?
Apa itu hati nurani yang murni dan apa itu fitnah? Hati nurani yang murni adalah hati yang selalu bersih, yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Sedangkan fitnah adalah perkataan bohong, perkataan tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Jadi ketika kita mengalami fitnah, kita harus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, supaya orang yang memfitnah kita, mereka mendapat malu atas segala perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, anak-anak muda hari ini yang menyaksikan YouTube channel Samuel Panjaitan dan Perawati Sirait, hati nurani yang murni mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tetapi ketika kita memiliki hati nurani yang tidak murni, maka mempengaruhi seluruh pikiran kita, dan tentu perbuatan-perbuatan kita akan berdampak buruk bagi orang-orang sekitar kita. Milikilah hati nurani yang murni, milikilah hati nurani yang bersih terhadap sesama manusia, sehingga kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya berdoa buat saudara hari ini, milikilah hati nurani yang bersih dan murni, supaya kita bisa terus berjumpa dengan Allah, supaya kita bisa terus mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Jadi saya simpulkan renungan kita hari ini ada 3 hal bagaimana kita meresponi penderitaan itu dengan benar. Yang pertama, tetaplah berbuat baik ketika orang lain berbuat jahat. Yang kedua, tetaplah berbuat kebenaran ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Yang ketiga, tetaplah memiliki hati nurani yang murni